Indonesia. Karena dulu Bangunan Lawang Sewu itu dijadikan sebagai kantor pusat perkeretaapian swasta di Indonesia yang pertama kali menghubungkan Semarang dan Yogyakarta dengan jalur Semarang-Kaltung. Pada masa penjajahan Jepang, ruang bawah tanah yang berada di dalam Lawang Sewu pernah dijadikan sebagai tempat pemeriksaan dan penjara bagi para pekerja robusta. Selain sejarahnya, Lawang Sewu juga mempunyai berbagai fakta-fakta unik yang menarik untuk kita ketahui. Fakta selanjutnya adalah spot ikonik yang biasanya para wisatawan kunjungi, yaitu adalah kaca besar yang berada di tengah ruang Lawang Sewu. Kaca besar tersebut berlukisan dua dewi, yaitu Dewi Fortuna dan Dewi Venus, yang menggambarkan situasi Belanda saat itu dalam masa kemakmurannya. Fakta yang terakhir adalah kamar mandi yang berada di Lawang Sewu merupakan kamar mandi paling mewah pada masanya karena menggunakan interior asli seperti ubin dan wastafel langsung dari Vandenberg, Belanda. Lawang Sewu adalah salah satu bangunan bersejarah paling ikonik di kota Semarang, Jawa Tengah. Nama Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang berarti 1000 pintu, merujuk pada banyaknya pintu dan jendela besar yang menjadi ciri khas arsitekturnya. Meski jumlah pintunya sebenarnya tidak mencapai 1000. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Belanda, yaitu Prof. Jacob F. Klinkhammer dan Beye Undag dengan gaya Hindia baru yang menggabungkan unsur tradisional dan unsur modern. Lawang Sewu dibangun secara bertahap. Bangunan utama dimulai pada 27 Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907. Sedangkan bangunan tambahan dibangun sekitar tahun 1916 dan selesai tahun 1918. Awalnya, Lawang Sewu berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Belanda, yaitu Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NISM, yang berperan penting dalam pengembangan jalur kereta api pertama di Indonesia, khususnya rute Semarang, Solo, Yogyakarta. Setelah masa kolonial Belanda berakhir, per tahun 1942, bangunan ini diambil alih oleh Jepang dan digunakan sebagai markas militer serta kantor transportasi bernama Ryuku Sokyoku. Pada masa pendudukan Jepang, ruang bawah tanah Lawang Sewu bahkan dijadikan penjara dan tempat eksekusi tahanan. Lawang Sewu juga menjadi saksi bisu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang pada 15-19 Oktober 1945, di mana terjadi bentrok sengit antara pasukan Jepang dari tentara ke-16 dan pasukan Indonesia yang terdiri dari personil Badan Keamanan Rakyat dan pemuda. Setelah kemerdekaan, bangunan ini sempat digunakan oleh berbagai instansi, mulai dari Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, markas militer, hingga akhirnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan difungsikan sebagai museum serta destinasi wisata sejarah. Kini Lawang Sewu tidak hanya dikenal karena nilai sejarah dan arsitekturnya yang megah, tetapi juga cerita-cerita mistis yang menyelimutinya, menjadikannya salah satu tujuan wisata paling populer di Semarang. Selanjutnya adalah nilai sosial Lawang Sewu. Yang pertama adalah kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Lawang Sewu memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui sektor pariwisata seperti penawaran jasa wisata, kuliner, dan kerajinan tangan. Keberadaan Lawang Sewu juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat setempat. Yang kedua, sebagai tempat edukasi dan rekreasi. Lawang Sewu berfungsi sebagai tempat edukasi sejarah, khususnya tentang perkeretaapian Indonesia dan perjuangan bangsa. Lawang Sewu menjadi tempat rekreasi yang menarik bagi wisatawan lokal maupun internasional.